Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dandi dari kelas Polipa 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Buton. Nama Buton berasal dari kata Butuni, artinya tempat persinggahan. Letaknya strategis di ujung tenggara Sulawesi. Maka sejak dulu Pulau Buton merupakan jalur lintas niaga. Letak Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Bau-Bau. Wilayahnya meliputi Pulau Buton dan pulau-pulau di sekitar Sulawesi Tenggara. Kerajaan yang kemudian menjadi kesultanan ini memiliki sejarah sistem pemerintahan monarki parlementer selama 7 abad. Tahun 1332 berdiri Kerajaan Buton. Yang menarik adalah awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wakaka. Kemudian raja kedua pun perempuan, yaitu Ratu Bulawang Bona. Selama masa pra-Islam, di Buton telah berkuasa 6 orang raja. 2 diantaranya perempuan, antara lain Ratu Wakaka, kemudian raja kedua pun perempuan, yaitu Ratu Bulawang Bona. Setelah 2 raja perempuan dilanjutkan dengan Raja Batara Guru, Raja Tuarade, Raja-Raja Muale, dan terakhir Raja Murhum. Perubahan Buton menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1542 Masehi, bersamaan dengan pelantikan Laki Laponto sebagai Sultan Buton pertama, dengan gelar Sultan Murhum, Kaimuddin Khalifatul Khamis. Setelah Raja Laki Laponto masuk Islam, Kerajaan Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-17 Masehi. Ikatan kerajaan dengan agama Islam sangat erat, terutama dengan unsur-unsur mistik. Undang-undang Kerajaan Buton disebut dengan Murtabat 7, suatu terma yang sangat populer dalam tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan perangkat kesultanan. Di masa ini juga, Buton memiliki relasi yang baik dengan Luwu, Konawe, Muna, dan Majapahit. Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan 3 kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit. Berikut adalah skema pendiri Kerajaan Buton. Sebagai sebuah negeri, keberadaan Buton tercatat dalam Kertagama Karya Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Dalam naskah kuno itu, negeri Buton disebut dengan nama Butuni. Digambarkan Butuni merupakan sebuah desa tempat tinggal para resi yang dilengkapi taman, lingga, dan saluran air. Sejarah masuknya Islam di Kerajaan Buton masih simpang siur. Ada yang mengatakan berawal dari datangnya Syed Jamaluddin Al-Kubra di Pulau Buton, yaitu pada tahun 1412 Masehi. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulaye Sangia Igola, dan Baginda pun langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang 1 tahun kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani, yang menurut beberapa sumber berasal dari Johor. Kedatangannya tersebut berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 1538. Namun, riwayat lain mengatakan itu terjadi pada tahun 1564, sehingga kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton masih belum jelas pada tahun berapa. Oleh karena itu, di dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani, diriwayatkan bahwa di Kalasusung atau Kulit Susu, salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton, didapati semua penduduknya sudah beragama Islam. Dalam riwayat yang lain menyebut bahwa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam bukan Syekh Abdul Wahid, tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum. Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Walio, namun dalam masa yang sama digunakan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor, dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton. Sebaliknya, orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga. Pada masa Kesultanan Buton yang bercorak sistem pemerintahan syariat Islam pada masa itu sangat dikenal dan diakui oleh negara kesultanan yang lain di Nusantara, bahkan di jaringan kekhalifahan kesultanan yang ada di dunia, sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Khamis oleh Khalifah Utsmaniyah, sebuah gelar yang umum digunakan oleh para sultan dalam jaringan kekhalifahan Utsmaniyah. Ketika itu, khilafah
Islamiyah di Turki, Istanbul, atau Kesultanan Utsmaniyah sebagai pusat pemerintahan Islam mengakui kedaulatan Kesultanan Buton yang menjalankan secara penuh syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Kondisi politik Kerajaan Buton. Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang politik pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi, mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut kampua, atau yang terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain. Memasuki masa pemerintahan, kesultanan juga terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan, antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu Murtabat 7, yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas, dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan, serta ditetapkannya sistem desentralisasi atau otonomi daerah dengan membentuk 72 kadi atau wilayah kecil. Kondisi perekonomian Kerajaan Buton. Wilayah kerajaan atau Kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa, maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui utara Sulawesi dan selatan Kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut kampua. Kampua selai kain tenun dengan ukuran 17,5 x 8 cm. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tunggawati sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena di samping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala Soliambona atau saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif. Kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Buton. Ancaman luar yang terus-menerus dirasakan Buton adalah perlombaan pengembangan kuasa dari dua buah kerajaan besar jirannya, Ternate dan Makassar. Oleh itu, Sultan Muhyuddin tetap bekerja sama dengan Belanda, penaung utama yang sejak dahulu lagi telah melindungi mereka. Sultan Muhyuddin juga tidak lupa mengingatkan kompeni agar jangan mengabaikan Buton, baik dalam masa damai atau dalam keadaan terancam. Ancaman luar juga datang dari orang-orang Teran dan Papua. Sepanjang pemerintahan Kesultanan Buton, selain mendapat tekanan dari luar, juga mendapat tekanan dari dalam. Aksi pemberontakan dan makar serta kerusuhan menghiasi perjalanan roda pemerintahan, diantaranya kerusuhan di Wasongko dan Lasadewa akibat kasus Sapati Kapolangku yang menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara Ternate Buton tahun 1669. Di samping itu, juga terdapat beberapa aksi pemberontakan dan makar yaitu sebagai berikut. Sultan ke-26 Lakoporu Muhyuddin Abdul Ghafur 1791 sampai 1799 menghadapi banyak masalah politik, ada yang bersifat dalaman dan luaran. Antara masalah dalaman itu adalah pemberontakan di Kalincusu dan Wowoni yang banyak memakan korban dan menghabiskan senjata Buton, sehingga Sultan memohon kepada Gubernur Jenderal agar dapat menjual peralatan perang agar Buton dapat mempertahankan kedaulatannya ke atas kedua wilayah itu. Jadi banyak pemberontakan yang terjadi di Kerajaan Buton seperti 1. Perang Buton dengan armada kapal Bolontio akhir abad ke-15. 2. Perang Buton Ternate 1580. 3. Perang Buton Belanda 1637 sampai 1638. 4. Perang Buton Makassar di Teluk Buton 1666 sampai 1667. 5. Perang Makassar 1966 sampai 1969. 6. Perang Buton Belanda tahun 1752 dan 1755 sampai 1776. 7. Perang Buton Papua dan Seran 1796 sampai 1799. 8. Perang Buton melawan bajak laut tahun 1824. 9. Pemberontakan dalam pemerintahan Kesultanan Buton. Karena begitu banyak pemberontakan yang silih bergantian dikarenakan letaknya strategis di ujung tenggara Sulawesi, maka sejak dulu Pulau Buton merupakan jalur lintas niaga. Letak Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Bawabau, serta kurangnya hubungan antara Belanda disebabkan pengkhianatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu dari Buton.